Kali ini Ramovin akan membahas drama Korea yang sedang populer di mana sudah memasuki season yang terakhir yaitu Squid Game. Diceritakan di season kedua di mana Gi-hun memutuskan kembali untuk ikut dalam permainan tersebut bertujuan untuk mencari tahu dalang di balik semua ini dan mengakhiri permainan itu tentu saja dengan pemain-pemain baru. Sementara detektif Wang Junho bekerja sama dengan Choi Woo-seok mencari pulau permainan itu dengan meminta bantuan Kapten Park. Walaupun dari awal Gi-hun sudah menolak permainan ini dengan mencoba memprovokasi semuanya untuk tidak melanjutkan permainan yang mengorbankan nyawa itu, namun beberapa orang tidak peduli karena dihadapkan dengan banyaknya uang yang akan didapatkan, apalagi pemimpin permainan yaitu kakak dari detektif Wang Junho yaitu Wang In-ho juga menyamar menjadi peserta dan ikut dalam permainan. Sampai akhirnya setelah permainan ketiga, Gi-hun mempunyai ide dengan mengajak Hyun-ju dan yang lain menyerang prajurit di sana. Namun rencana mereka gagal karena kehabisan magasin, sampai akhirnya Jong Bae ditembak di depan mata Gi-hun. Sebagian mereka terpaksa menyerah dan ditembak di tempat, namun saat Gyeong Seok juga menyerah, Kang Noel yang merupakan prajurit di sana sudah mengenalnya kebetulan berada di sana menembak perutnya, kemudian Noel menyuruh untuk menutup matanya jika ingin hidup. Karena melihat dia masih hidup dan bisa diambil organnya, salah satu prajurit langsung memuji Noel gadis yang baik karena sudah sadar, namun saat mau pergi, Noel meminta mengajaknya ke sana karena dirinya sudah bergabung dengannya, jadi tidak perlu ada rahasia lagi. Sementara itu prajurit masuk ke tempat istirahat peserta dengan membawa peti dan membuat semuanya terkejut, dan saat membukanya ternyata itu adalah Gi-hun, namun setelah Hyun-ju memeriksanya, ternyata Gi-hun masih hidup. Di sisi lain tim pencari pulau yang dipimpin detektif Wang Junho mencari rekannya yang menghilang yang dimana sudah dibunuh Kapten Park dan dibuang ke laut semalam. Choi Woo-seok mengaku semalam mendengar suara gaduh dan pasti Kapten Park juga mendengarnya karena bertemu dengannya semalam. Karena keadaan mendesak, mereka memutuskan untuk ke pelabuhan terdekat untuk mencari operator drone lain. Akhirnya Gi-hun tersadar dan temannya langsung menyapanya, namun dia bingung kenapa dirinya masih hidup. Setelah prajurit memberikan informasi uang yang terkumpul, Gi-hun langsung marah-marah dengan bertanya kenapa tidak membunuhnya dan menyuruh membunuhnya. Namun prajurit malah memborgolnya. Di sisi lain Wang In-ho mendapat telepon dari Kapten Park kalau mereka memutuskan kembali ke pelabuhan untuk mencari operator drone lain. Mendengar itu Wang In-ho menyuruh jangan sampai mereka mengetahui pulau itu sebelum permainan selesai, dan jika keadaan memburuk menyuruh untuk membunuh semuanya termasuk si detektif itu yaitu adiknya sendiri. Tiba untuk pengambilan suara untuk melanjutkan permainan dan dimulai dari nomor paling belakang yaitu Gi-hun, namun karena Gi-hun tidak bergerak sedikitpun, pilihannya dianggap abstain, dan hasilnya tentu saja karena di pihak melanjutkan lebih banyak, alhasil permainan akan dilanjutkan besok. Karena para VIP akan datang besok, Wang In-ho menyuruh untuk membersihkan fasilitas dan mengganti prajurit yang tewas secepat mungkin. Di sisi lain Gi-hun mendapat cemooh dari pihak musuh karena apa yang dilakukannya hingga membuat banyak yang terbunuh sia-sia, bahkan nomor 044 yang dikenal dukun itu merasa roh gentayangan masih menghantuinya dan berteriak di telinganya, karena tidak kuat lagi membuat Gi-hun langsung mencekiknya. Sementara itu Noel pergi ke ruang operasi dan diperkenalkan dengan teman yang lain dan mereka terlihat senang karena dapat organ yang bagus, dan saat mereka ingin mengoperasinya, tiba-tiba saja Noel langsung menembak mereka semua dan membunuhnya. Dan saat hanya tinggal dokter itu yang hidup, Noel menyuruh untuk menyelamatkan pria itu dengan mengancamnya akan membunuhnya jika dia sampai mati. Sementara itu setelah para peserta mendapat makanan, teman-temannya mencoba menyuruh Gi-hun untuk makan juga, bahkan Geumja mencoba menghiburnya, namun Yong-sik memberitahu kalau ini semua salah Daeho karena dia yang tidak membawa magazinnya saat itu dan malah terjatuh di lantai. Dan saat Hyun-ju datang ingin membawa magazinnya, prajurit datang dan ibunya menghentikan Hyun-ju. Mengetahui kebenaran itu tentu saja Gi-hun langsung menatap Daeho. Sementara itu ketika detektif Wang Junho masih sibuk mencari pulau yang belum didatangi,
Choi Useok datang dengan membawa makanan dan minuman karena ada yang ingin dibicarakannya mengenai kejadian semalam, yaitu dirinya melihat Kapten Park saat itu memegang obeng dan merasa ada yang aneh padanya. Detektif Wang beranggapan kalau mungkin dia sedang memperbaiki sesuatu, namun Choi Useok merasa firasatnya tidak pernah salah untuk masalah seperti ini, namun karena Kapten Park pernah menyelamatkannya, Detektif Wang tidak suka dan menyuruh Choi Useok keluar dari kamarnya. 주무세요. Kembali ke Gi-hun di mana dia semalaman terus menatap Daeho semalaman bahkan hingga pagi. Alhasil setelah terbangun dari tidurnya, mengetahui Gi-hun terus menatapnya dengan sinis membuatnya sedikit takut. Pemberitahuan untuk permainan keempat akan segera dimulai. Wang In-ho mendapat informasi kalau tamu VIP sudah datang. Saat para peserta berjalan mengikuti petugas, dia melihat peserta lain yang sudah mati tergantung karena pemberontakannya kemarin dan mengancam mereka semua. Saat semua peserta sudah sampai di permainan keempat, mereka diberitahu akan dibagi dua kelompok dan melihat bola biru dan merah di dalam mesin permen karet. Di sisi lain dokter memberitahu Noel jika peluru tidak mengenai organ dan sudah menjahitnya, namun dia kehilangan banyak darah, jadi butuh transfusi darah. Mendengar itu Noel menyuruh untuk mengambil darahnya karena darahnya O, dan saat dokter tersebut akan mengambil darahnya, Noel mengarahkan pistolnya ke kepalanya dan mengancamnya untuk tidak macam-macam. Setelah para peserta mendapatkan bola merah dan biru dan dipisah menjadi dua kelompok, mereka akan memainkan permainan petak umpet. Petugas memberikan sebuah kunci pada tim biru dan harus bersembunyi selama 30 menit, sementara tim merah harus menemukannya dan membunuhnya, karena jika gagal, maka tim merah akan tereliminasi. Salah satu tim merah protes karena jika tim biru mempunyai kunci untuk membuka pintu akan memudahkan mereka, sementara tim merah hanya tangan kosong. Namun tiba-tiba tim merah mendapat satu kotak yang ternyata di dalamnya berisi sebuah pisau yang sangat tajam. Petugas mengingatkan kalau tidak boleh menyerang satu tim dengan pisau tersebut, dan jika tidak suka dengan peran itu boleh bertukar dengan anggota tim lawan. Di sisi lain saat Detektif Wang berangkat dengan operator drone yang baru, Detektif Wang mendapat telepon dari Choi Useok dirinya tidak ikut karena masih ada yang harus diselidiki dan firasatnya biasanya benar, jadi nanti akan mengabarinya jika menemukan sesuatu dan berpesan untuk hati-hati di dekat Kapten Park. Sementara itu nomor 044 yang mengaku dukun laut memberitahu hanya dirinya yang mengetahui jalan keluarnya, sebagian dari mereka percaya dan mengikutinya, sementara yang lain yang tidak yakin masih ingin bertukar peran sebelum permainan dimulai. Myung-gi bahkan sempat ingin menukarkan perannya pada mantan pacarnya Jun-hee, namun dia menolaknya dan menyuruh untuk memikirkan dirinya sendiri. Myung-gi berusaha membujuknya mengingat bayi yang dikandungnya adalah anaknya dan pasti Jun-hee juga tidak bisa membunuh orang, dan di saat Myung-gi menyuruh untuk mencarinya dan menusuknya agar dirinya bisa keluar dan lolos membuatnya menangis dan bertukar peran, begitupun juga dengan ibu dan anak yang satu ini, mereka juga bertukar peran mengingat ibunya pasti tidak bisa membunuh. Sementara itu karena Gi-hun terus menatapnya membuat Daeho tidak kuat dan langsung menghampirinya dengan membela diri kalau dirinya tidak bersalah dan ganti menyalahkan Gi-hun karena kekonyolannya melawan mereka, sampai akhirnya prajurit melerainya. Sementara itu di kapal Kapten Park bertanya di mana Choi Useok kenapa tidak datang, Detektif Wang beralasan kalau ada masalah keluarga yang mendesak. Tim biru diberi kesempatan untuk bersembunyi dulu dan mereka mencoba bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan harus berteriak jika menemukannya, dan di saat waktu berjalan, tim biru langsung bergegas mencari jalan keluarnya. Sementara itu Nam Gyu mengajak Myung-gi untuk bekerja sama membunuh tim biru dengan beralasan akan lebih mudah jika menyerang bersama, dan saat instruksi tim merah masuk ke arena permainan, mereka dengan naluri pembunuh siap mencari tim biru yang bersembunyi. Setelah dokter itu memberi transfusi darah dan berhasil, Noel malah menembaknya, dan sebelum Gyeong Seok sadar, Noel memakai kembali topengnya dengan memberitahu akan menyelamatkannya dengan menyuruh memakai baju prajurit dan topeng untuk menyamar. Di sisi lain ketika waktu dihitung mundur, tim merah langsung bergegas mencari tim biru, namun Myung-gi yang melihat Nam Gyu akan makan sesuatu bertanya, Nam Gyu memberitahu ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan menawarkan padanya. Namun Myung-gi menolaknya.
Tim merah dan tim biru terlihat kucing-kucingan, sementara Gi-hun terlihat hanya fokus untuk mencari Daeho seorang. Di sisi lain tim biru yang masih mempercayai 044 sebagai penunjuk jalannya masih mengikutinya kemana dia pergi. Jong Dae yang mempunyai kuncinya berusaha membuka pintu dengan kuncinya, namun setelah ada pintu berikutnya, dia tidak bisa membukanya. Tiba-tiba tim biru datang dan untung saja kunci yang ada di padanya pas dengan pintu tersebut. Sementara itu Hyun Ju bersama dengan Gemja dan juga Jun Hui, namun di saat akan membuka pintu, dia tidak bisa karena merasa tidak pas dan meminjam kunci Jun Hui yang ternyata pas, dan setelah ada pintu berikutnya, Hyun Ju akhirnya menyadari kalau lubang di setiap pintu berbeda dan kebetulan mereka bertiga mempunyai kunci yang berbeda dan bisa menguntungkan mereka jika bersama-sama. Alhasil Gemja langsung memberikan kuncinya dan juga Jun Hui untuk memudahkan dan bergerak secara efisien. Di sisi lain Gi-hun akhirnya menemukan Daeho dan langsung mengejarnya. Daeho yang ketakutan mencoba terus berlari dan menemukan pintu di depan. Gi-hun yang melihatnya tentu saja tidak ingin membuang kesempatan itu dan langsung memegangnya ingin menusuknya. Namun ternyata dia bukan Daeho. Ternyata Daeho ada di pintu bawahnya. Melihat itu Daeho langsung kembali bersembunyi. Melihat tim biru yang sedang berlari, Myung-gi dan Nam-gyu langsung mengejarnya, tentu saja karena mereka bekerja sama memudahkan mereka untuk melumpuhkan satu orang. Namun saat Nam-gyu ingin membunuhnya, Myung-gi menghentikannya karena beranggapan nanti dirinya yang akan lolos. Mendengar itu Nam-gyu mengajaknya membunuh satu orang lagi, tapi Myung-gi tidak percaya nanti akan membantunya. Kemudian Myung-gi mempunyai ide untuk melakukan secara bersama dan langsung menusuknya. Kemudian melihat Myung-gi mengambil kunci tim biru, Nam-gyu tidak mengerti. Myung-gi memberitahu bisa membuka pintunya dengan ini dan langsung mengajaknya untuk membunuh satu lagi. Setelah mereka pergi, Min Su datang dari pintu sebelahnya dan menemukan kalung milik Thanos yang diambil oleh Nam-gyu. Dia teringat kata-kata Nam-gyu yang terus mengatainya pecundang. Alhasil dia langsung memakan obat terlarang itu. Kembali ke Hyun Ju bersama kedua wanita yang ditemukan salah satu tim merah, Hyun Ju langsung mengajak mereka berdua berlari bersembunyi. Di saat Hyun Ju terus mengajak berlari dan menaiki tangga, kaki Jun Hui terkilir hingga membuatnya terjatuh. Tentu saja salah satu tim merah menemukannya, namun demi melindunginya, Hyun Ju terpaksa melawannya. Jong Dae dan salah satu tim biru berusaha membuka pintu kembali, namun tidak sengaja bertemu dengan tim merah. Jong Dae mendorong sesama tim biru hingga membuat tim merah membunuhnya. Setelah Hyun Ju membunuhnya, dia melihat kaki Jun Hui bengkak dan tetap mengajaknya berjalan agar tim merah tidak menemukannya, sementara Jong Dae yang selamat langsung mengambil kunci tersebut. Di sisi lain Myung-gi dan Nam-gyu berhasil menemukan satu orang tim biru lagi dan berhasil membunuhnya dengan bersama-sama. Alhasil mereka berdua lolos. Mendengar pemberitahuan kalau Myung-gi lolos, Jun Hui terkejut dan berharap dia akan membantunya karena sudah berjanji. Namun Hyun Ju mengajaknya untuk mencari jalan keluar. Setelah memastikan lolos, Myung-gi langsung mencari Jun Hui. Namun Nam-gyu bertanya bagaimana jika nanti bertemu dengan tim biru. Myung-gi mengaku tidak mempedulikannya karena sudah lolos. Nam-gyu malah mengajak untuk membunuh semua tim biru yang dilihatnya karena menurutnya jika mereka bisa membunuh lebih banyak tim biru, maka tim merah juga tidak punya kesempatan membunuh dan membuat lebih banyak mengeliminasi peserta. Di sisi lain Gi-hun masih mencari Daeho, namun Daeho sendiri malah ditemukan tim merah lain dan membuatnya berlari. Dan saat naik ke tangga, kakinya berhasil disayatnya. Alhasil Daeho mencoba melawannya dan berhasil mendorongnya dari tangga, kemudian dia mengambil pisaunya. Melihat kondisi Jun Hui yang hamil dan kakinya terluka, Hyun Ju mencari tempat untuk bersembunyi dengan masuk ke dalam. Melihat kakinya yang bengkak, Hyun Ju beranggapan pergelangan kakinya retak dan mungkin tidak bisa berjalan. Saat waktu kurang lebih 15 menit lagi, tiba-tiba air ketuban Jun Hui pecah. Melihat itu Gemja berinisiatif untuk menjadi bidan dadakan dengan membantu mencoba mengeluarkan anak yang ada di perutnya. Sementara itu nomor anak dari Gemja yaitu Yong-sik tidak sengaja bertemu dengan salah satu tim biru yang bersembunyi di balik pintu. Mau tidak mau dia menyerangnya, namun malah tim biru yang di atas angin. Untung saja ada salah satu tim merah yang datang dan langsung menusuknya dari belakang.
줄이 손 좀 잡아주고. Di sisi lain dukun gadungan yang membawa tim biru mengaku pintu keluar sudah dekat dan menunjuknya, namun setelah dia masuk ke dalam, dia keluar lagi dan berlari. Ternyata Myunggi dan Namgyu ada di balik pintu tersebut dan langsung membunuh beberapa tim biru, sementara dukun gadungan itu berlari dan bertabrakan dengan Daeho. Dukun itu kembali berlari dan tidak sengaja bertemu Gi-hun di atas tangga. Melihat itu Gi-hun langsung menghampirinya. Karena ketakutan, dukun itu mengaku akan menghapus karma buruknya dan memberitahu melihat nomor 388 yang dicarinya, jadi menyuruh untuk mengejarnya karena kakinya terluka dan pasti ada bekas darahnya. Di satu sisi Junhui sedang berjuang melahirkan anaknya, Hyunju sedikit khawatir karena waktu kurang 11 menit lagi. Dukun itu bertemu dengan Minsu dan membuatnya langsung masuk dengan membuka pintu, dan dia sangat terkejut kalau di balik pintu tersebut adalah jalan keluar. Dengan sangat senang dia ingin membuka pintunya, namun ternyata pintunya ada 3 kunci jika ingin membukanya. Karena butuh 2 kunci lagi, dukun itu keluar dan tidak lupa menandainya agar tidak lupa. Sementara Jongdae ketiban sial karena harus bertemu dengan Myunggi dan Namgyu yang sedang mencari mangsa. Melihat itu tentu saja Jongdae melumuri mukanya dengan darah dari orang yang sudah mati dan berpura-pura mati di sampingnya. Namgyu yang melihat itu menghampirinya dan menyuruhnya bangun dengan menusuknya, dan saat Namgyu mendekati Jongdae dan beranggapan dia pura-pura tidur dan ingin menusuknya juga, untung saja Myunggi mengajaknya pergi. Setelah mereka pergi, dukun itu ingin mengambil kunci yang ada di leher Jongdae, namun dia terkejut karena Jongdae langsung bangun. Karena dukun itu memberitahu sudah menemukan jalan keluarnya, dia mengajaknya untuk pergi ke sana karena kuncinya sudah lengkap. Tentu saja karena sudah menandainya, dia dengan mudah sampai ke sana. Akhirnya anak yang ada di kandungan Junhui lahir dan membuat mereka senang. Gemja memutus ari-arinya dengan benda yang ada di rambutnya. Namun tiba-tiba mereka ditemukan salah satu tim merah. Terpaksa Hyunju melawannya di luar dan mereka saling menyerang di sebuah ruangan. Sampai akhirnya Hyunju berhasil membunuhnya, dan di saat akan keluar, Hyunju menyadari kalau ruangan itu adalah jalan keluar. Melihat itu tentu saja Hyunju yang sudah mempunyai 3 kunci tersebut mencobanya dan berhasil membukanya. Dan di saat akan keluar, Hyunju teringat dengan Gemja dan Junhui. Alhasil Hyunju mengurungkannya dan kembali. Dan saat Hyunju memberitahu Gemja dan Junhui kalau dirinya sudah menemukan jalan keluarnya, tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang yang ternyata adalah Myunggi. Namun dia terkejut karena di dalam ruangan itu ada Junhui yang sedang menggendong anaknya. Karena Namgyu bertanya apa ada orang lagi di sana. Myunggi mengaku tidak ada dengan menutup pintunya. Karena kematian Hyunju tentu saja membuat Gemja dan Junhui menangis. Sementara itu Gi-hun yang mencari Daeho lewat jejak darah di kakinya akhirnya menemukannya yang sedang bersembunyi di balik pintu. Gemja langsung mengambil semua kunci yang ada di leher Hyunju dan merasa pintu keluarnya ada di dekat sini, jadi mengajak Junhui untuk menemukannya. Di sisi lain dukun itu dan Jongdae sudah berada di depan jalan keluarnya, tentu saja dengan 3 kunci tersebut berhasil membukanya. Namun Jongdae malah mendorong nomor 044 dan masuk sendiri, kemudian mengambil 1 kunci dan menutupnya kembali, tentu saja membuat dia sangat marah sekali. Tiba-tiba Minsu kebetulan ada di sana. Di sisi lain Gi-hun yang sudah menemukan Daeho terlihat kesal karena kesalahannya membuat mereka dibunuh. Daeho meminta maaf dan menyuruh mengampuninya. Dan di saat Gi-hun lengah, Daeho mengambil pisau untuk menyerangnya dan berhasil kabur dan membuat Gi-hun mengejarnya. Gemja yang mengikuti darah tersebut akhirnya menemukan jalan keluarnya dan membuatnya senang, sementara Minsu hanya bertanya-tanya, namun karena nomor 044 yang mengatainya membuat Minsu melihat dukun itu sebagai Namgyu, alhasil Minsu yang terus-terusan dibilang pengecut menusuknya. Gemja berhasil memasukkan kedua kunci tersebut, namun tiba-tiba Yong-sik menemukan mereka. Melihat itu Gemja menyuruhnya jangan melakukannya. Yong-sik mengaku belum membunuh 1 orang pun. Mendengar itu Gemja menyuruh untuk membunuhnya saja karena dirinya sudah hidup cukup lama. Di sisi lain karena Daeho terpojok karena tidak ada jalan keluar, terpaksa mereka bertarung. Dan saat waktu tinggal menyisakan 2 menit lagi, Gi-hun berhasil mencekiknya hingga Daeho tidak bisa bernafas lagi.
Yong-sik mengaku tidak bisa melakukannya dan Gemja menyuruh Junhui untuk segera keluar dari sana. Melihat itu Yong-sik langsung ingin menyerangnya. Alhasil ibunya langsung menusuknya dengan benda yang dipakai untuk memutuskan ari-ari anak Junhui bersamaan dengan permainan keempat berakhir. Karena merasa ini salahnya, Gi-hun mencoba untuk bunuh diri, namun prajurit menghentikannya karena Gi-hun sudah lolos ke babak selanjutnya, sementara Gemja menangisi putranya yang sudah ditusuknya dan tidak berhasil ke babak selanjutnya. Alhasil prajurit langsung menembaknya. Setelah waktu habis, semua staf disuruh untuk menyingkirkan peserta yang tereliminasi dengan menembak di tempat. Dan ternyata staf di sana adalah para tamu VIP yang sedang menikmati. Let's go. Saat Myung-gi masih menunggu Junhui di tempat istirahat peserta, Nam-gyu bertanya tentang kalungnya karena tidak ada dan membuatnya stres. Sampai akhirnya Nam-gyu ingin kembali ke tempat permainan dengan meminta izin ke prajurit, namun prajurit di sana melarangnya. Tentu saja Min-su yang menemukannya hanya diam, karena Nam-gyu memberontak, alhasil membuat prajurit ingin menembaknya. Saat Gemja menggendong anak Junhui, mereka semua langsung menatapnya. Di sisi lain Gyeong Seok bertanya kenapa mau menolongnya, Noel memberitahu untuk mengikutinya saja jika ingin terus hidup. Melihat bayinya terus menangis, Gemja menyuruh Junhui untuk menyusuinya. Kemudian para prajurit datang untuk mengumumkan hasil permainan keempat di mana uang di atas bola terus bertambah dan menyisakan hanya 25 pemain, jadi saatnya pengambilan suara untuk melanjutkan atau tidak. Sementara itu tamu VIP yang sudah datang dijamu dengan makanan, tiba-tiba pengawas diberitahu kalau mereka kehilangan kontak di ruang operasi, alhasil dia menyuruhnya untuk turun memeriksanya. Kembali ke kapal Kapten Park, operator drone baru menjalankan untuk mengintai pulau, kemudian detektif Wang mendapat telepon dari Choi Woo-seok di mana dugaannya benar karena tak seorang pun yang tahu banyak tentang Kapten Park, dan di KTP-nya tertulis nama Park Yong-gil dan mereka juga tidak ada yang tahu nama tersebut. Mendengar itu detektif Wang beranggapan belum bisa disimpulkan kalau dia yang membunuh operator drone kemarin. Kemudian Choi Woo-seok akan menyelidiki lagi dan detektif Wang diberitahu visual gambar pulaunya sudah didapat. Para tamu VIP bertanya bagaimana kalau mereka mengakhiri permainan saat pengambilan suara. Mendengar itu Wang In-ho merasa itu tidak mungkin karena sudah sejauh ini, sebagian besar pasti berpikir jika lebih banyak yang mati, maka berapa besar uang yang didapatkan, apalagi 16 pemain memakai emblem lingkaran. Pengambilan suara dilakukan, Gemja sempat memohon untuk mengakhiri permainan ini dengan memberikan semua uangnya padanya agar Junhui dan anaknya bisa keluar dari sini. Namun usahanya sia-sia karena sebagian besar mereka tetap ingin melanjutkan permainan, alhasil permainan kelima akan dimulai besok. Sementara itu prajurit yang memeriksa ruang operasi langsung mengidentifikasi mereka yang mati. Sementara itu Noel menyuruh Gyeong Seok untuk mengikuti prajurit di depan dan memberikan kunci kamarnya dan menyuruh berhati-hati karena ada kamera di kamar. Prajurit yang ada di ruang operasi memberitahu pengawas kalau mereka mati karena baku tembak dan kemungkinan pelakunya nomor 16 karena jasadnya tidak ditemukan. Tentu saja pengawas itu langsung memeriksa di kamera prajurit yang tewas dan benar saja tidak ada di kamar, dan hanya nomor 16 yang kembali ke kamar. Kembali ke kapal Kapten Park, mereka sedang melihat visual pulau di sana. Kapten Park menyuruh untuk segera kembali karena cuaca yang buruk sebelum arus bertambah kuat. Namun tiba-tiba detektif Wang menyadari pernah melihat pulau itu dan menyuruh operator drone kembali karena merasa pernah ke pantai itu sebelumnya, jadi menyuruh Kapten Park untuk lebih dekat ke pantai itu. Saat pengawas menyuruh untuk membawa nomor 16 saat lampu padam dan melacak nomor 11, tiba-tiba Noel malah sudah di depannya dengan mengarahkan pistolnya. Melihat itu pengawas bertanya apa yang dia mau. Noel menyuruh besok untuk menugaskannya dan nomor 16 untuk patrol perimeter luar dan menyediakan kapal untuknya. Pengawas memberitahu kalau mereka tidak akan semudah itu kabur. Noel mendengar para VIP sudah datang, jadi akan mudah untuk menghilang secara diam-diam. 아닙니까? Detektif Wang menyelam untuk pergi ke pulau tersebut dan mengingat di mana dirinya memang pernah ke sana, apalagi saat itu kakaknya yang menembaknya hingga jatuh dari atas tebing. Alhasil detektif Wang memberitahu timnya kalau dirinya ditembak di sana dan pasti pulaunya ada di dekat sini. Mendengar itu timnya menyuruh untuk kembali ke kapal karena akan gelap dan mengajaknya mencari saat fajar,
tentu saja percakapan mereka didengar oleh Kapten Park. Setelah melihat anak Hun Jui tertidur lelap, Gemja menghampiri Gi Hun dengan sedikit bercerita tentang kehidupannya dengan anaknya di mana dirinya pernah membentaknya karena terlilit hutang yang banyak karena rumah judi. Malam harinya dia overdosis dan meninggalkan surat bunuh diri. Saat itu Gemja mengaku akan melakukan apa saja agar anaknya selamat dengan menyuruh menembak apa yang dilakukannya. Karena hari ini dirinya membunuhnya dengan tangannya sendiri. 내 자식 새끼를 Kemudian Gemja memohon ke Gi Hun untuk Junhui dan bayinya karena merasa Gi Hun masih bisa menyelamatkan semuanya. Jadi Gemja terus memohon padanya. 부탁합니다. 여기에서 태어난 게 저 아이다. 부탁합니다. 선생님 부탁. Di sisi lain Choi Woo-seok sudah berada di depan rumah Kapten Park dan menyuruh rekannya untuk selalu waspada. Karena pintunya tidak bisa dibuka, Choi Woo-seok memanjat dinding. Namun dia terkejut karena ada anjing rumah yang berjaga di sana. Untung saja anjing itu terikat. Alhasil Choi Woo-seok masuk ke dalam dengan memecahkan kaca pintu rumah Kapten Park. Sementara itu saat makanan tiba, Noel mendapatkan kunci kapal yang diberikan pengawas. Kemudian pengawas menyuruh prajurit untuk kembali ke ruang operasi karena merasa ada yang tidak beres. 앞뒤가 맞잖아. Keesokan harinya tiba-tiba para staf masuk dengan membawa peti dan membuat semuanya terkejut yang ternyata Yang Gemja bunuh diri dengan cara gantung diri. Melihat itu tentu saja membuat Junhui menangis mengingat beberapa kali dia membantunya. Begitupun juga dengan Gi Hun yang semalam dia sempat berbicara padanya dan memohon sesuatu. Sesuai arahan pengawas, prajurit kembali ke ruang operasi untuk memeriksa kembali, dan langsung mengidentifikasi pemain yang ada di meja operasi yang ternyata itu adalah nomor 16. Alhasil dia langsung memberitahu pengawas kalau nomor 16 sudah mati dan mungkin nomor 11 adalah dalang di balik semua ini dengan beranggapan dia memakaikan nomor 16 pakaian olahraga agar terlihat seperti pemain. Mendengar itu pengawas bertanya siapa nomor 16 itu, prajurit melihat jaketnya dan kemungkinan dia adalah pemain nomor 246. Kemudian ada pemberitahuan tugas prajurit di mana nomor 1 sampai 10 memantau area permainan, nomor 11 sampai nomor 20 menjaga perimeter luar, tentu saja itu sesuai yang diinginkan Noel. Di sisi lain Choi Woo-seok terlihat kesal karena tidak menemukan sesuatu, namun di saat dia melihat beberapa foto yang ada di dinding, dia terkejut saat melihat Kapten Park berfoto dengan orang yang pernah membunuh bosnya saat itu, yaitu orang yang merekrut pemain, dan yang lebih mengejutkan adalah di mana dia melihat kalau ikatan anjing itu lepas dan membuatnya langsung menyerang Choi Woo-seok. Karena terdesak tentu saja Choi Woo-seok langsung menembaknya. Pemberitahuan untuk permainan kelima akan segera dimulai dan pemain disuruh untuk mengikuti instruksi staf. Alhasil mereka semua langsung bangun. Junhui kemudian ingin meninggalkan bayinya di sana. Namun karena bayinya langsung menangis, Junhui terpaksa membawanya. Setelah membunuh anjing itu Choi Woo-seok bergegas pergi dari sana, namun dia melihat ada sesuatu di kandang anjing tersebut, dan setelah memeriksanya, ternyata terdapat uang yang banyak dan juga pakaian prajurit di dalam plastik hitam. Tiba-tiba polisi datang. Para pemain berjalan ke tempat permainan, melihat kaki Junhui cedera membuat Gi Hun meminta bayinya agar dirinya yang menggendongnya karena nanti bayinya bisa terluka. Para VIP yang melihatnya memprediksi akan sulit nomor 222 untuk bertahan karena kakinya juga cedera. Namun salah satu tamu VIP ada yang mendukungnya karena pasti ada kekuatan ibu untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian tamu VIP bertanya apa permainan selanjutnya. Wang In-ho langsung menunjukkan permainan kelima di mana ada sebuah jembatan dengan dua boneka raksasa yang memegang tali. Junhui menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Hyun-ju dan juga Bu Yang yang sudah meninggal karena ingin menyelamatkannya. Namun Gi Hun memberitahu itu bukan salahnya karena semuanya membuat pilihan sendiri dan dirinya akan membantunya. Melihat permainan itu, tamu VIP yang mendukung nomor 222 kesal mengingat kakinya cedera dan pasti akan kesulitan. Tamu VIP yang lain memberinya saran dengan menyuruh membawa bayinya dalam permainan, karena bisa saja ibunya akan memiliki kekuatan super dan siapa yang tahu. Setelah semua pemain sampai di tempat permainan, mereka akan memainkan permainan lompat tali. Mereka hanya diberi waktu selama 20 menit dan akan lolos jika bisa sampai ke seberang. Tentu ini bukan lompat tali biasa karena mereka harus melompat di atas jembatan, dan jika terjatuh, tentu saja nyawanya langsung melayang. Mereka bahkan diberikan kebebasan urutan pemilihan. Tahu kaki Junhui terluka membuat Gi Hun menyuruhnya duduk dan melihat lukanya.
dan saat ada pemberitahuan permainan dimulai, tali raksasa itu langsung bergerak memutar. Semua pemain langsung bersimulasi melompat dengan jatuhnya tali ke bawah, sementara Namgyu terlihat stres karena tanpa pil itu dia tidak punya keberanian. Alhasil Min Su yang melihatnya membuka kalung itu dan hanya tersisa satu pil lagi. Gi-hun mengaku akan membantunya dan menyuruh untuk menaruh bayinya dulu, jadi nanti setelah berhasil menyeberang bisa membawanya kembali. Namun prajurit memberitahu kalau dalam 20 menit pemain yang tidak bisa menyeberang akan tereliminasi. Alhasil Gi-hun langsung marah karena bayi itu tidak ada kaitannya, tapi tetap saja prajurit memberitahu kalau semua yang di sini adalah pemain. Waktu terus berjalan namun masih ada yang belum memulainya dan membuat Jong Dae kesal karena tidak ada yang maju. Namun di saat pemain lain menyuruhnya maju duluan, Jong Dae langsung terdiam. Jun Hui memohon untuk membawa bayinya bersamanya, sementara Min Su akhirnya memberitahu apakah sedang mencari ini. Melihat itu Namgyu langsung ingin mengambilnya, namun Min Su mengancamnya akan melemparnya jika terus membuatnya kesal. Namgyu meminta maaf padanya dan mengaku tidak bisa tanpa itu, alhasil Min Su langsung melempar kalung itu ke jembatan dan menyuruh untuk mengambilnya, apalagi saat Min Su mengatainya takut dan pecundang. Mendengar itu mau tidak mau akhirnya Namgyu yang memulainya dengan cepat-cepat mengambil kalung itu. Namun setelah mendapatkannya, betapa terkejutnya dirinya saat membukanya ternyata isinya kosong, karena sudah tidak fokus. Tali itu menyentuh kakinya dan membuatnya terjatuh dari jembatan. Great start. Kemudian Gi-hun memberitahu akan kembali setelah berhasil melewatinya. Gi-hun mengikat bayi Jun Hui dan langsung maju. Melihat itu tamu VIP heran kenapa melakukannya dan beranggapan dia sudah gila setelah memenangkannya. Gi-hun langsung berlari dan melompat dan dengan cepat sampai ke tengah, namun dia tiba-tiba berhenti di situ dan melompat di tempat, alhasil semua pemain yang melihatnya bingung. Ternyata ada celah jembatan yang harus dilewati dengan melompat ke depan, namun dengan perhitungan yang matang, Gi-hun berhasil melewatinya dan membuat tamu VIP kagum. Bahkan Gi-hun berhasil menyeberang dan membuat dirinya adalah pemain pertama yang lolos ke babak terakhir. I knew it! Berkat Gi-hun semua pemain langsung maju untuk melewati permainan itu dan Gi-hun menyuruh Jun Hui untuk menunggu. Pemain 056 juga berhasil menyeberang dan menyemangati pemain yang juga akan menyeberang. Namun tiba-tiba dia malah mendorongnya. Melihat itu Gi-hun bertanya apa yang dilakukannya. Nomor 096 memberitahu jika dirinya bisa menyingkirkan semua pemain, maka mereka akan mendapatkan hadiahnya dan tinggal memilih tanda silang, jadi masing-masing akan mendapatkan setengahnya. Benar saja nomor 096 mendorong pemain lagi dan membuatnya jatuh ke bawah. Melihat itu tentu saja pemain lain sedikit takut untuk maju ke depan dan kehilangan konsentrasi. Alhasil banyak dari mereka tereliminasi karena terjatuh sendiri. Jong Dae mencoba merayunya dengan menawarkan akan memberikan setengah uangnya dan mengaku akan membantu menyingkirkan semua pemain. Namun nomor 096 tidak tertarik dan membuat Jong Dae takut untuk maju. Sementara nomor 349 menyuruh nomor 377 untuk berbalik karena nanti mereka akan mati, namun di saat berbalik, nomor 377 kakinya malah terkilir dan jatuh ke bawah, sehingga membuat nomor 349 kembali, tapi tiba-tiba nomor 203 menendangnya hingga jatuh ke bawah. Melihat adrenalin bertambah, Min Su meminum pil terakhir yang dicurinya. Sementara itu Gi-hun menyuruh nomor 096 untuk menyingkir, namun karena dia menolaknya, Gi-hun mengancam akan mendorongnya karena dirinya nanti akan mendapatkan semuanya. Alhasil dia terpaksa menyingkir, melihat itu tentu saja yang sudah di depan langsung berlari dan berhasil lolos. Melihat Jun Hui hanya duduk, Myung-gi mencoba mengajaknya untuk berangkat karena waktu sisa sedikit, namun Jun Hui menolaknya karena apa yang dilakukannya mengingat orang itu menyelamatkan dirinya dan juga bayinya. Namun Myung-gi malah membunuhnya dengan pisau yang diberikannya. Myung-gi mengaku tidak tahu kalau dia sedang bersamanya, kemudian Myung-gi mencoba meyakinkannya kalau dirinya dan bayinya harus tetap hidup dan akan membantunya.
Mendengar itu Junhui melepas sepatunya dengan memperlihatkan kakinya yang bengkak dan bertanya bagaimana akan membantunya, apa akan menggendongnya. Junhui memberitahu kalau itu adalah bayinya, dan mereka tidak ingin melihat Myunggi lagi walaupun dalam mimpi sekalipun. Mendengar itu tentu saja membuat Myunggi terlihat sedih. Di saat Gi-hun menyuruh semua pemain untuk cepat, nomor 096 tiba-tiba ingin mendorong Gi-hun, untung saja Gi-hun refleks dan terjadi pergelutan di sana. Karena mereka berkelahi di jembatan membuat pemain yang di depan tidak bisa lewat, Gi-hun langsung menekan matanya hingga berdarah dan melemparnya ke jembatan. Alhasil nomor 096 terkena tali dan membuatnya tereliminasi. Melihat itu pemain yang di depan langsung bergegas maju ke depan. Minsu sampai melepas sepatunya untuk meringankan lompatannya dan karena melihat boneka raksasa itu hidup membuatnya percaya dirinya tumbuh karena pil yang diminumnya, sementara Myunggi terpaksa meninggalkan Junhui. Melihat Junhui berdiri, Gi-hun menyuruhnya untuk tidak bergerak karena akan ke sana, namun Junhui melarangnya kembali karena jika dirinya kembali, maka bayinya akan tereliminasi, jadi menyuruh untuk melindungi bayinya dengan menjatuhkan dirinya ke bawah bersamaan dengan berakhirnya waktu. Di sisi lain Noel dan Gyeong Seok yang akan bertugas di perimeter luar sekaligus kabur dari sana melewati pemeriksaan. Tentu saja pengawas yang melihatnya di kamera menyuruh tim mempersiapkan pengejaran. Setelah memastikan lolos, pemain kembali ke tempat istirahat dan sedikit terkejut karena ruangannya bertambah luas karena hanya tinggal menyisakan 8 orang lagi. Tapi tidak dengan para tamu VIP karena mereka berdebat bagaimana nasib bayinya karena ibunya sudah tereliminasi dan terjadi pro kontra. Sampai akhirnya mereka bertanya dengan tuan rumahnya, alhasil Wang Inho memberitahu kalau bayi itu akan melanjutkan permainan sebagai nomor 222 yang tak lain milik ibunya, dan akan menjadi lebih menarik saat pengambilan suara nanti. Okay. Agreed. This is a bigger twist dead, thanks to her. Beberapa pemain merasa kalau uangnya sudah cukup jika menghentikan permainan ini karena akan mendapat 5 miliar per orang, dan mungkin hanya Jong Dae yang punya utang 10 miliar yang tidak setuju. Kemudian para staf memberitahu hasil permainan kelima dan hadiah yang akan didapat per orang. Namun di saat staf mengatakan sisa 9 orang, mereka protes karena hanya 8 orang di sini. Mendengar itu staf menyebutkan nomor pemain dan ada nomor 222 dan membuat Jong Dae mengingatkan kalau dia sudah mati. Saat staf memberitahu jika bayi itu nomor 222, mereka seolah tidak terima bayi itu menjadi pemain karena membuat mengurangi uang yang didapat. Alhasil beberapa yang tersisa ingin mengeliminasinya sekarang juga. Melihat itu Gi-hun tidak ingin memberikannya. Sampai akhirnya staf menembakkan pistol ke atas dan memberitahu kalau kekerasan antar pemain sudah dilarang. Dan karena semua sudah lolos sampai permainan terakhir, ada hadiah yang akan diberikan. Di sisi lain Choi Woo-seok yang sedang berada di kantor polisi berusaha menjelaskan tentang Kapten Park dan kejahatan yang dilakukan karena sudah menemukan topeng beserta bajunya itu. Namun polisi itu mengaku sudah banyak melawan gangster dan yang lainnya, namun belum pernah melihat penjahat dengan topeng dan baju pink seperti orang bodoh ini. Akhirnya mereka berdebat sampai Choi Woo-seok memperlihatkan foto Kapten Park bersama perekrut pemain itu di mana dia sudah membunuh orang yang dianggap kakaknya sendiri. Namun di saat polisi bertanya identitas orang itu, Choi Woo-seok menyindirnya kalau itu tugasnya sebagai polisi. Alhasil polisi menyindir identitasnya karena banyak kejahatan yang dilakukan Choi Woo-seok selama ini. Polisi juga memberitahu kalau Kapten Park selama 10 tahun ini bersih tidak pernah melakukan kejahatan. Sementara itu di kapal, Detektif Wang bersama dengan timnya mencoba menganalisa di mana pulau permainan itu karena sudah menemukan dirinya saat ditembak. Detektif Wang mengaku butuh 4 tangki besar untuk ke sana. Mendengar itu temannya merasa pulau itu ada dalam radius 20 km. Detektif Wang memberitahu kalau Pak Gi-hun sudah ke sana 5 hari yang lalu dan mungkin besok adalah hari terakhir. Mendengar itu akan sulit menemukan pulau itu dalam 1 hari dan meminta pendapat Kapten Park. Kapten Park merasa pulau itu tidak ada di sini dengan memberi silang karena cuaca yang sangat buruk. Mendengar itu timnya beranggapan harus mencari di pulau yang terdekat dari sana mulai besok fajar. Kembali ke kantor polisi di mana polisi menyuruh untuk menghubungi Kapten Park karena rumahnya dibobol.
Mendengar itu tentu saja Choi Woo-seok panik dan langsung meminta ponselnya karena ingin menelepon pengacaranya juga, namun polisi menolaknya karena ponselnya disita, jadi menyuruh menelepon pakai telepon polisi. Kemudian polisi menelepon Kapten Park dengan memberitahu kalau rumahnya baru saja dibobol, dan polisi sudah menangkapnya di TKP. Kapten Park bertanya apa yang dicurinya. Polisi memberitahu kalau mencuri uang dan pakaian yang ada di halamannya. Mendengar itu Kapten Park bertanya namanya. Polisi juga memberitahu kalau dia berkata hal-hal gila tentang permainan anak kecil dan membunuhnya di pulau. Mendengar itu karena panik Choi Woo-seok langsung berteriak meminta ponselnya dan ingin menemui pemimpinnya. Polisi memberitahu kalau anjingnya juga tewas dan mungkin dibunuh Choi Woo-seok, jadi setelah kembali ke pelabuhan menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi. Saat detektif Wang bertanya siapa yang menelepon malam-malam, Kapten Park mengaku orang yang pernah bekerja dengannya yang sedang bermimpi buruk tentang anjingnya mati. Karena Choi Woo-seok terus berteriak membuat polisi mengabulkannya dan meminta sandi ponselnya untuk membukanya, Choi Woo-seok beralasan tidak bisa memberitahunya dan menyuruh mendekatkan ponselnya ke wajahnya, dan saat polisi melakukannya, Choi Woo-seok dengan cepat mengambil ponselnya dan kabur dari sana. Choi Woo-seok langsung menggunakan asisten suara untuk menelepon detektif Wang walaupun polisi juga mengejarnya. Melihat ada panggilan dari Choi Woo-seok, detektif Wang mengangkatnya. Kapten Park langsung menghubungi kapal 2 dengan memberitahu kalau mereka sudah terekspos, jadi menyuruh untuk membunuh semua yang ada di kapal. Choi Woo-seok memberitahu kalau Kapten Park adalah anggota mereka karena dirinya menemukan kostum mereka di rumahnya dan membuat detektif Wang terkejut. Choi Woo-seok juga memberitahu menemukan fotonya bersama pria Dakji itu dan menyuruhnya berhati-hati, karena terkepung polisi, ponsel Choi Woo-seok langsung diambil. Kapten Park langsung mengambil senjata dan langsung menembak semua yang ada di kapal. Melihat itu detektif Wang langsung mengambil senjata. Kapten Park langsung masuk dan mencari detektif Wang. Melihat ada yang hidup Kapten Park bertanya di mana Wang. Detektif Wang bertanya siapa sebenarnya dirinya apa yang dia mau dan kenapa menyelamatkannya. Kapten Park mengaku semua atas perintah dan dia ingin detektif Wang tetap hidup. Mendengar itu detektif Wang tahu kalau itu pasti kakaknya dan langsung bertanya pulau itu. Namun terlambat karena Kapten Park tewas. Para pemain kemudian dijamu dengan makanan yang sangat banyak dan enak. Tentu saja karena mereka beberapa hari tidak makan enak membuat mereka makan seperti orang kelaparan. Namun tidak dengan Min Si karena sudah jadi pecandu karena pil terlarang itu. Dia terlihat tidak berselera makan dan hanya minum saja. Para tamu VIP khawatir mereka tidak akan melanjutkan permainan walaupun bayi itu menurunkan uang hadiahnya. Namun Wang In-ho memberitahu kalau permainan final akan berlangsung karena tidak ada alasan melanjutkan jika mereka yakin selamat. Tiba pengambilan suara untuk melanjutkan permainan atau tidak, staf di sana mengatakan akan memberi petunjuk di permainan terakhir yaitu di mana mereka bisa memilih untuk mengeliminasi minimal 3 pemain dengan kesepakatan bersama dan staf langsung memulai pengambilan suara dari nomor terakhir. Walaupun Gi-hun memilih untuk tidak melanjutkan, namun percuma karena sebagian besar dari mereka memilih untuk melanjutkannya setelah mendengar petunjuk permainan terakhir. Alhasil mereka semua akan melanjutkan permain terakhir besok. Melihat hasil itu tentu saja membuat tamu VIP kagum dengan tuan rumah karena tebakannya benar lagi. Kemudian di saat mereka ingin tahu permainannya, Wang In-ho mengaku tidak bisa mengatakannya dan merahasiakannya sampai besok pagi. Sementara itu di kapal detektif Wang mencoba mengobati temannya yang tertembak. Karena temannya tidak bisa menghubungi tim 2, temannya beranggapan kalau tim 2 juga sudah dihabisi. Detektif Wang memberitahu darahnya sudah berhenti, namun temannya mengajak untuk menyerah saja walaupun detektif Wang masih bersikeras untuk menemukan pulau itu karena masih yakin ada beberapa orang yang masih hidup, dan saat temannya bertanya apa hanya itu alasannya. Karena Kapten Park adalah anggota mereka, detektif Wang yakin kalau pulau yang diberi silang oleh Kapten Park adalah pulau di mana permainan itu dimainkan. Di sisi lain Noel dan Gyeong Seok berhasil kabur dari pulau itu. Kapten kapal kedua menelepon Wang In-ho memberitahu kalau sudah menghabisi semuanya, dan di saat dia bertanya bagaimana dengan kapal 1, kemungkinan Kapten Park dihabisi mereka. Pengawas menelepon Noel untuk segera kembali dan menyerahkan nomor 246 sekarang juga karena dirinya akan membebaskannya, namun Noel menyuruh untuk tidak mencarinya lagi,
Mendengar itu pengawas mengancamnya karena dirinya sudah tahu kalau dia adalah Geong Seok dan tujuannya adalah ke rumah sakit menemui anaknya, karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan anaknya terpaksa Noel kembali lagi. Di tempat permainan, Jong Dae membentuk aliansi dengan sepakat bersama-sama mengeliminasi Gi-hun, Min-su dan juga bayi itu, namun salah satu di antara mereka mengingatkan belum tahu permainan apa yang akan dimainkan. Jong Dae mengajak mereka melakukannya sebagai tim dengan mengajak menggabungkan tangan mereka. Geong Seok bertanya kenapa kembali lagi, Noel menyuruhnya untuk segera pergi ke utara dan setelah sampai ke pulau untuk memberitahu polisi agar anaknya selamat. Mendengar itu Geong Seok membuka topengnya dan bertanya apa mengenal anaknya. Noel malah menyuruhnya cepat pergi sebelum kabutnya hilang. Melihat di radar kapalnya berangkat lagi, mereka memberitahu pengawas. Alhasil pengawas menyuruh untuk membunuh mereka berdua. Di saat semua pemain tertidur, prajurit menemui Gi-hun memberitahu kalau pemimpin ingin menemuinya. Noel memilih memanjat tebing untuk kembali, sementara Gi-hun sudah sampai di depan Wang In-ho dan menyuruh Gi-hun untuk duduk karena akan memberi tawaran padanya tentang masa depannya dan juga bayi itu. Wang In-ho memberitahu di permainan selanjutnya mereka pasti akan menargetkannya. Mendengar itu Gi-hun merasa itu sesuai rencananya dan atasannya dengan melihat orang yang gila uang itu membunuh bayi di depan mata kepalanya sendiri. Namun Wang In-ho mengaku ingin membantunya dengan memberikan pisau dan kembali ke asrama untuk membunuh para sampah yang ingin membunuh bayi itu. Wang In-ho memberitahu kalau para sampah itu kenyang karena makan banyak dan menyuruh menggorok lehernya semua. Mendengar itu Gi-hun ingin tahu kenapa dirinya menyarankan itu. Wang In-ho langsung membuka topengnya dan membuat Gi-hun terkejut karena dia nomor 001. Wang In-ho meminta maaf atas kematian Jung Bae dan membuat Gi-hun ingin membunuhnya. Wang In-ho menyuruh melakukannya karena hanya tinggal mereka berdua, namun itu tidak mengubah apapun karena setelah dirinya terbunuh, orang lain akan menggantikannya dan permainan akan berlanjut dan mereka akan membunuh bayi itu. Jadi jika Gi-hun membunuh semua dan menyisakan dirinya dan bayi itu, maka sesuai aturan permainan tidak bisa dilanjutkan dan mereka akan keluar hidup-hidup, jadi ini adalah penawaran terbaik untuknya. Mendengar itu Gi-hun kembali ke asrama tanpa sepatah kata pun. Setelah sampai di atas, Noel langsung merusak baling-baling dengan menembaknya agar bisa masuk ke dalam. Sementara itu setelah Gi-hun melihat bayi itu, dia langsung menuju ke tempat di mana para pemain sedang tertidur. Gi-hun mendekatkan pisaunya ke leher Jong Dae. Wang In-ho yang melihatnya di kamera langsung teringat di mana saat itu ternyata dirinya pernah di posisi Gi-hun saat menjadi pemain. Wang In-ho ditawari untuk membunuh sampah yang tersisa oleh pemimpin karena hanya itu pilihan terbaiknya. Alhasil Wang In-ho menghabisi semua pemain yang tersisa. Namun di saat Gi-hun akan melakukannya, tiba-tiba Sae Byeok, mantan pemain yang ada di permainan terakhir sebelumnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya karena dirinya bukan orang seperti itu. Alhasil Gi-hun langsung mengurungkannya. Noel yang kembali demi menyelamatkan Gyeokseong melewati ventilasi udara, sementara Gyeongseok terus berusaha keluar dari pulau itu dengan menggunakan kapal. Di sisi lain detektif Wang bertanya apa sudah melihat pulaunya, namun temannya mengaku tidak melihatnya karena tertutup kabut. Karena kontaknya masih terhubung, Wang In-ho menyapa adiknya dan menyuruh untuk menyerah, karena jika masih menyelidiki tentang permainan ini lebih dalam, maka dirinya akan mati. Keesokan harinya prajurit datang dan membuat semua pemain terbangun, kemudian ada informasi kalau permainan terakhir akan segera dimulai, jadi menyuruh untuk mengikuti instruksi dari staf. Melihat tidak ada orang, Noel langsung turun ke bawah. Namun saat akan mengoperasikan komputer, tiba-tiba ada yang datang dan membuatnya bersembunyi lagi. Saat pengawas masuk, Noel sudah mengarahkan pistol padanya. Melihat itu dia beranggapan Noel kembali sendirian dan sudah berpesan untuk membawanya bersama dan bertanya apa maunya. Noel mengaku ingin semua riwayat pemain nomor 246 dihapus. Alhasil pengawas itu melakukannya dan memberitahu termasuk di server utama. Namun Noel ingin menghapusnya di otaknya juga. Mendengar itu pengawas memberitahu masih ada salinan cetak yang harus dimusnahkan untuk menghapus pemain 246 sepenuhnya, yaitu di ruang arsip pemimpin di atas dan yang memiliki akses ke sana hanya pemimpin dan dirinya yang bisa masuk. Para pemain menuju tempat permainan terakhir, sementara Noel bersama pengawas menuju ke ruang pimpinan.
Namun saat pengawas sudah menekan tombol di lift dia berontak, alhasil mereka bertarung di dalam lift. Karena senapan tertinggal di dalam lift saat sudah sampai ke atas, Noel dan pengawas bertarung dengan tangan kosong. Semua pemain menuju ke lift untuk naik ke atas dan setelah berada di atas ternyata permainan terakhir yang akan dimainkan adalah cumi-cumi langit. Sementara itu karena Noel perempuan, tentu saja dia kalah dan membuat pengawas itu bertanya kenapa melakukan ini dan dirinya sudah melihat riwayatnya dan pernah bekerja bersama. Jadi apa Noel menyukainya? Noel beranggapan jika nomor 246 mati, maka putrinya juga akan mati. Mendengar itu pengawas itu merasa Noel demi menyelamatkan anak orang lain akan mengurangi rasa bersalahnya karena menelantarkan anaknya. Pengawas itu merasa dirinya sudah melewati batas dengan ingin menusuknya, namun Noel sempat melawan, sampai akhirnya kepalanya dipukul dengan gelas, dan kemudian dia menusuk perutnya. Namun tiba-tiba ada telepon dari ruang kendali memberitahukan permainan akan segera dimulai. Kesempatan itu digunakan Noel untuk merangkak. Pengawas merasa seharusnya mengirim Noel sebagai pemain juga, dan saat melihat Noel tidak ada dan merangkak ke lift, pengawas beranggapan Noel mau melarikan diri lagi dan langsung mengambil pisaunya. Pengawas memberitahu kalau lift itu tidak bisa digunakan tanpa topengnya. Namun di saat Noel menekan tombolnya, lift itu terbuka. Melihat itu pengawas langsung berlari ke arahnya, namun Noel lebih cepat mengambil pistolnya dan langsung menembaknya. Para pemain diberitahu aturan permainannya di mana ada menara lingkaran, segitiga dan persegi. Mereka akan memainkan permainan mendorong pada 3 menara ini. Ronde pertama akan dimainkan di menara persegi tempat mereka berada. Jadi jika mendorong pemain dan mengeliminasinya, semua pemain yang tersisa akan pindah ke menara segitiga untuk ronde berikutnya. Dan itu berlaku untuk ronde kedua di menara berikutnya. Jadi jika tidak ada yang tereliminasi sampai waktu yang ditentukan, maka semua akan tereliminasi. Mendengar itu semuanya langsung melihat Gi-hun, bahkan tamu VIP sudah mengira-ngira siapa yang bakalan tereliminasi. Min-su yang sedang kecanduan pil malah berimajinasi dengan melihat Thanos yang sedang menggodanya dengan pil itu. Namun dia malah memegang kakinya, bahkan tiba-tiba berubah menjadi Nam Gyu dan mengatainya. Melihat itu Min-su langsung menginjaknya. Pemberitahuan permainan bisa dimulai dengan menekan tombol, alhasil salah satu pemain menekannya dan mereka diberi waktu 15 menit. Kemudian Jong Dae berpendapat mereka harus melilih secara bijaksana dan mengajak untuk mengambil suara siapa yang akan dieliminasi pertama. Nomor 039 merasa mereka harus mengeliminasi nomor 222 dengan alasan seharusnya dia tidak ikut menjadi pemain karena ibunya, dan sebagian dari mereka menyetujuinya, lagi pula bayi itu tidak punya ayah. Namun Myung-gi yang mendengarnya langsung keberatan dengan mengingatkan kalau tidak bisa mengeliminasi 2 orang sekaligus karena masih ada 2 menara lagi. Apalagi nomor 456 pasti melindunginya, jadi Myung-gi menyarankan untuk mengeliminasi Min-su dulu. Sementara itu Noel menaruh mayat pengawas di tengah lift dan membuat lift itu tidak bisa tertutup. Myung-gi merasa nomor 125 pecandu dan dia tidak bisa berpikir tanpa obat itu, jadi setelah mengeliminasinya memikirkan cara untuk memisahkan nomor 456 dengan bayi itu. Mendengar itu mereka semua mendekati Min-su. Min-su menyuruh mengampuninya dan bertanya apa salahnya karena sampai menerima ini, namun mereka tiba-tiba berhenti dan tidak ada yang berani mendorongnya dan menyuruh nomor 203. Namun di saat akan melakukannya, dia berpikir bagaimana jika nanti dia berpegangan tangan kepadanya dan membuatnya juga tereliminasi. Alhasil mereka bingung. Kemudian Myung-gi mencabut besi yang ada di sana dan menyuruh mereka minggir. Min-su lagi-lagi berhalusinasi Simi berada di depannya dan menyuruh untuk ikut dengannya dan mengulurkan tangannya. Alhasil Min-su memegang tangannya dan membuat dia terjatuh bersama dengan besi itu. Mereka langsung memuji Myung-gi dan beranggapan dia cerdas dan mengerti fungsi dari besi itu, dan ronde pertama pun berakhir. Di sisi lain Noel langsung mencari arsip itu dengan membuka pintu satu demi satu, sampai akhirnya dia menemukan tangga di bawah dan menemukan ruang arsip tersebut. Kembali ke permainan di mana jalan menuju menara segitiga terbuka dan mereka perlahan-lahan berjalan, para tamu VIP merasa selanjutnya nomor 456 dan nomor 22 yang tereliminasi, namun sebagian berpendapat itu akan susah mengingat pria itu sangat sinting. Mereka tentu saja langsung memutuskan untuk mengeliminasi nomor 222, bahkan nomor 353 sudah mengambil besi untuk mendorongnya, namun Gi-hun langsung membuatnya bingung dengan mengatakan bagaimana jika nanti mereka berdua sudah tereliminasi, maka di ronde berikutnya bisa jadi gilirannya karena mereka sedang berkelompok saat ini.
Melihat itu nomor 353 langsung mengurungkannya dan mengajak mereka semua memikirkan, namun nomor 203 tidak peduli lagi dan membuat mereka sedikit bertikai. Alhasil semua pemain mendinginkan mereka karena sudah sepakat menjadi satu tim. Tiba-tiba Myung-gi mengaku mempunyai ide. Setelah beberapa menit mencari arsipnya, akhirnya Noel menemukan arsip dan riwayat nomor 246. Sementara itu Gyeong Seok yang kabur menaiki kapal ditemukan prajurit dengan menembakinya dari belakang. Karena mereka menembak mesin kapalnya, terpaksa Gyeong Seok melawannya dengan menembakinya dan berhasil mengenai salah satu prajurit di sana juga, namun Gyeong Seok kehabisan peluru. Semua pemain melakukan batu kertas gunting untuk memilih siapa yang akan mendorongnya paling depan, dan ketika tinggal menyisakan Jong Dae dan juga nomor 336, Jong Dae berhasil menang dan langsung tertawa, kemudian mereka melepas semua jasnya. Sementara itu kapal Gyeong Seok berhenti karena mesin kapal yang rusak, dan melihat Gyeong Seok sudah pasrah, prajurit akan menembaknya, namun tiba-tiba prajurit itu tertembak dari arah yang berbeda yang ternyata itu adalah kapal yang dinaiki detektif Wang. Jaket itu digunakan untuk tali dan berpegangan satu sama lain bertujuan ingin memisahkan bayi itu dari Gi-hun, kemudian Myung-gi bersiap dengan memegang besi akan mendorongnya ke bawah. Nomor 336 yang berada di paling depan memberitahu mereka sudah menyusun rencana dan akan mengundi siapa yang akan mengeliminasi di ronde berikutnya. Mereka juga meyakinkan dirinya boleh memilih urutannya, namun Gi-hun meminta undiannya dan ingin melakukannya di sini. Karena Gi-hun merasa lengah, nomor 336 berusaha mendorong Gi-hun dan yang lain menariknya agar nomor 336 tidak terjatuh. Namun karena Gi-hun sudah mempunyai pisau, dia langsung memotong jas yang menghubungkan mereka, alhasil semuanya terjatuh. Karena Gi-hun memegang pisau, nomor 336 menyuruh mengampuninya dan mengaku disuruh. Mereka yang melihat Myung-gi bersiap-siap mendorong Gi-hun berteriak melakukannya. Alhasil Gi-hun menghindar dan membuat nomor 336 yang terjatuh. Melihat itu tamu VIP beranggapan kesepakatan mereka tidak bertahan lama. Jong Dae yang merasa takut mencoba menenangkan mereka karena satu orang sudah tereliminasi dan mengajak untuk menentukan di ronde berikutnya dengan pengundian yang sudah disiapkan. Jong Dae melakukan pemungutan suara yang setuju melakukan pengundian. Karena mereka berempat setuju, Jong Dae beranggapan ini sudah adil dan sepakat, namun Myung-gi merasa mereka berempat, jadi bisa mengkhianatinya. Mendengar itu Jong Dae merasa Myung-gi yang mengkhianatinya karena yang mengusulkan berpegangan adalah dirinya. Akhirnya Myung-gi memberitahu kalau dirinya menyelamatkan bayi itu karena bayi itu adalah anaknya. Tentu saja mendengar itu Gi-hun terkejut, begitupun juga dengan tamu VIP karena ayah, ibu dan anak ada di permainan yang sama. Gi-hun bertanya kenapa melakukan ini, Myung-gi mengaku dirinya ingin mengajak Junhui keluar hidup-hidup dari sini, namun dia tidak mempercayainya. Mendengar itu Gi-hun ingat kalau saat di permainan lompat tali memang Myung-gi berbicara dengan Junhui, Myung-gi menyuruh percaya padanya kalau dirinya memang ingin melindungi bayi itu. Kemudian tiba-tiba ada satu pemain yang dipukuli oleh mereka. Jong Dae memberitahu sudah mempunyai orang yang akan tereliminasi selanjutnya, jadi dia akan dibuat babak belur dulu untuk menjadi bekal dan menyeretnya ke menara lingkaran, dan di saat permainan dimulai akan melemparnya. Jong Dae memberitahu permainan akan selesai dan hadiahnya akan dibagi menjadi 6 orang dan masing-masing mendapat 7 miliar, kemudian nomor 203 mematahkan kakinya dan memberitahu kalau ini adalah bekalnya, namun Gi-hun merasa ini bukan solusinya dan mengajaknya mengundi dengan adil. Alhasil membuat mereka kesal. Karena lengah, Gi-hun diserang oleh nomor 203, sementara Myung-gi juga mendapat perlawanan dari nomor 353. Sampai akhirnya Myung-gi berhasil mengeliminasi nomor 353 dengan menendangnya, sementara Gi-hun juga terpaksa menikam nomor 203. Melihat itu semua Jong Dae ketakutan dengan memaki rekannya dan merasa memang pantas mati. Jadi di ronde berikutnya tinggal mereka berempat karena sudah mempunyai bekalnya dan mendapatkan masing-masing 11 miliar. Bahkan karena saking takutnya Jong Dae juga ingin memberinya 1 miliar karena dirinya 10 miliar sudah cukup. Namun Myung-gi memberitahu mereka akan mendapatkan 15 miliar dengan kepergiannya dan langsung mendorongnya dan membuat Jong Dae jatuh dengan besi itu bersamaan dengan waktu di ronde kedua berakhir.
Tiba-tiba nomor 039 merangkak ke pinggir dan mengaku tidak ingin menjadi bekalnya. Melihat itu Myung-gi mencoba menenangkannya karena bukan itu yang dipikirkannya. Namun tetap saja nomor 039 melompat ke bawah. Alhasil kini hanya menyisakan mereka berdua. Melihat Gyeong Seok di sana dengan pakaian prajurit, tentu saja detektif Wang ingin menembaknya, namun Gyeong Seok mengaku dirinya bukan dari anggota mereka karena berusaha melarikan diri. Mendengar itu detektif Wang langsung memastikan dengan mengidentifikasinya dengan alat mereka yang menunjukkan Gyeong Seok salah satu peserta. Alhasil detektif Wang bertanya di mana pulaunya. Kemudian jalan ke menara lingkaran terbuka, Gi-hun kembali menggendong bayi itu, namun Myung-gi sudah memegang tongkat besi dan menyuruh untuk menyerahkan bayinya. Mendengar itu tentu saja Gi-hun beranggapan jika dirinya menyerahkan bayinya, Myung-gi otomatis mengeliminasi bayinya dan mengira akan mendapatkan uang itu sendirian. Apalagi waktu terus berjalan karena kalau tidak jembatannya akan berakhir. Para tamu VIP beranggapan nomor 333 mempunyai cara aman untuk memenangkan permainan ini. Tiba-tiba Wang In-ho diberitahu kalau ada masalah. Noel yang sudah menemukan riwayat Gyeong Seok langsung membakarnya di tempat beserta arsip yang lain. Myung-gi menyuruh untuk menyerahkan bayinya. Mendengar itu Gi-hun memberitahu jika mereka berdua tereliminasi di sini, maka Myung-gi juga akan tereliminasi. Alhasil Myung-gi mengajaknya mati bersama. Prajurit memberitahu kalau ada kapal yang mendekat ke pulau karena terdeteksi radar. Sementara Gyeong Seok terselamatkan karena bertemu dengan detektif Wang dan juga sudah menghubungi penjaga pantai, jadi 2 jam lagi akan tiba. Detektif Wang berencana ke pulau itu sendirian dengan menyelam. Temannya bertanya apa tidak apa sendirian. Detektif Wang mengaku bertanggung jawab penuh saat semuanya berakhir. Gi-hun akhirnya mengalah dirinya yang akan tereliminasi selanjutnya. Namun tentu saja membuat Myung-gi tidak percaya karena beranggapan Gi-hun ingin menyeberang kemudian mendorongnya untuk mendapatkan semua uang itu. Namun Gi-hun menyuruh untuk percaya padanya karena dirinya sudah berjanji melindungi bayi itu. Mendengar itu Myung-gi malah terlihat kesal dengan menceritakan bagaimana dirinya bisa ada di sini karena tertipu oleh bajingan seperti dirinya. Kemudian Myung-gi juga memfitnahnya ada hubungan apa dengan Jun Hui karena pantas Jun Hui dekat dengan dirinya. Gi-hun kemudian menaruh bayinya ke jembatan dan Myung-gi menyuruh untuk mundur ke belakang. Melihat Gi-hun sudah jauh, Myung-gi mengambilnya dengan tongkat besinya, sementara Gi-hun mengambil pisau, dan di saat waktu berakhir, jembatan tertutup kembali. Alhasil Gi-hun berlari dan melompat ke menara lingkaran. Di sisi lain Noel yang menemukan riwayatnya sendiri membaca lagi kisahnya dari awal membelot dari Korea Utara hingga menikah dan punya anak, namun suaminya dieksekusi dan putrinya tewas, tentu saja membuatnya langsung menangis. Myung-gi beranggapan Gi-hun berubah pikiran karena tadi bilang ingin mengorbankan diri, namun Gi-hun merasa Myung-gi tidak pantas, alhasil mereka bertarung bahkan sebelum mereka menekan tombol mulai. Karena tongkat besinya terjatuh dan kalah bertarung, Myung-gi langsung mengambil bayinya dan mengancamnya akan menjatuhkannya jika mendekat. Myung-gi menyuruh untuk melempar pisaunya dan menjauh. Setelah Gi-hun melempar pisaunya, Myung-gi langsung mengambilnya dan membuat mereka bertarung lagi. Tentu saja Gi-hun bertahan dengan hanya melepas jasnya, namun tetap saja beberapa kali kena sayatan pisau, sampai akhirnya mereka berdua terjatuh bersama. Untung saja Gi-hun masih berpegangan pada besi di menara. Myung-gi juga berpegangan lewat jas Gi-hun, namun karena jas itu tidak kuat menahan beban, perlahan jas itu sobek dan membuat Myung-gi terjatuh. Gi-hun mencoba naik kembali ke menara. Melihat itu tamu VIP terkejut karena masih ada yang naik lagi dan terkejut itu nomor 456, karena sebelumnya belum ada yang memenangkannya 2 kali. Akhirnya penjaga pantai datang untuk menyelamatkan Gyeong Seok, dan Wang In-ho yang sudah mengirim drone mengetahui kalau itu penjaga pantai, sementara detektif Wang yang menyelam sudah sampai di pulau itu. Karena sudah menyelesaikan apa yang diinginkan, Noel mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Gi-hun menginjak tombol ronde terakhir dimulai dengan menggendong bayi itu. Namun di saat akan menarik pelatuknya, Noel melihat tayangan Gi-hun yang sedang menggendong bayi.
sementara itu detektif Wang mempersiapkan senjatanya dan naik ke atas. Gi-hun menaruh bayinya dan berbicara di kamera kalau mereka bukan kuda karena mereka adalah manusia. Kemudian Gi-hun menjatuhkan diri sendiri dan membuatnya tereliminasi. Melihat itu Noel mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kemudian prajurit memberitahu Wang In-ho kalau penjaga pantai sudah dekat dengan pulau. Alhasil Wang In-ho menyuruh bersiap untuk evakuasi. Mendengar alarm berbunyi, semua prajurit disuruh untuk meninggalkan pekerjaan. Wang In-ho langsung menekan tombol darurat di mana bom waktu 30 menit dihitung mundur. Melihat bom aktif, detektif Wang bergegas naik ke atas, sementara Noel yang mengurungkan bunuh diri kembali ke bawah dengan memakai topeng pengawas. Wang In-ho sempat melihat mayat Gi-hun dengan membuka topengnya dan masih bertanya-tanya dengan pilihannya tersebut karena lebih memilih bunuh diri. Detektif Wang yang sudah berada di atas melihat di layar kakaknya yang naik ke menara dan langsung menembak, kemudian dia membuka pintunya. Wang In-ho ternyata menghampiri bayi tersebut dan menggendongnya, sementara detektif Wang sudah berada di ruang VIP dan melihat kakaknya lagi, alhasil dia menembak dan membuat kacanya pecah. Melihat itu Wang In-ho langsung lihat adiknya di sana, namun dia tetap berjalan ke lift untuk turun dan membuat detektif Wang bertanya padanya kenapa melakukan ini. Semua prajurit sudah keluar dari pulau dan masuk ke kapal yang sudah disediakan, termasuk juga dengan Noel, sementara bom waktu itu kurang dari 30 detik akan menghancurkan semua permainan mengerikan yang pernah ada di dunia ini. Untung saja detektif Wang masih sempat menyelamatkan diri dengan menyelam lagi dan melihat kapal yang mengangkut mereka semua. Enam bulan berlalu setelah kejadian itu, semua kembali normal dan Geong Seok kembali bekerja dengan melukis lagi dan ternyata dia sedang melukis Noel. Tentu saja Geong Seok tidak tahu kalau dia yang telah menyelamatkannya. Namun Geong Seok merasa kalau pernah bertemu dengannya, dan saat Noel memberitahu pernah bekerja di sini, Geong Seok mengaku pantas wajahnya tidak asing. Kemudian putri Geong Seok datang dengan memperlihatkan fotonya bersama kelinci. Melihat itu Noel memanggilnya dan membuat Geong Seok bertanya apakah mengenal putrinya. Noel mendengar dia sakit saat bekerja di sini dan sekarang terlihat sehat. Geong Seok memberitahu kalau dia sehat berkat bantuan semua orang. Kemudian Noel memberikan permen dan berpamitan pergi. Setelah masuk ke mobilnya, dia mendapat telepon dari temannya kalau dia sedang mencarinya karena melihat anaknya berada di Tiongkok dengan menyebut nama putrinya. Alhasil mendengar itu membuat Noel terlihat sedih. Di sisi lain akhirnya Choi Woo-seok juga keluar dari penjara dan detektif Wang sudah menjemputnya. Di dalam mobil detektif Wang berterima kasih padanya atas semua ini, namun Choi Woo-seok menyalahkan temannya yang tidur saat berjaga dan membuatnya berada di lapas. Dan saat detektif Wang bertanya apa yang akan dilakukan sekarang, Choi Woo-seok mengaku mencari pria Dakji itu bertahun-tahun dan sekarang seperti kehilangan arah. Mengetahui detektif Wang juga tidak menjadi polisi membuat Choi Woo-seok mengajaknya untuk bekerja dengannya dengan meminjamkan uang kepada orang. Namun detektif Wang malah menyindirnya dari mana uangnya itu. Choi Woo-seok bertanya bagaimana dengan motelnya, detektif Wang memberitahu semua orang sudah pergi, bahkan uang Gi-hun juga hilang. Mendengar itu karena hanya mereka berdua yang tahu, Choi Woo-seok beranggapan Gi-hun masih hidup. 저도 그랬으면 좋겠네요. Saat detektif Wang pulang, dia dikejutkan dengan bayi memakai jaket hijau nomor 222 dan terdapat amplop hitam, dan saat membukanya, ternyata itu adalah hasil pemenang permainan beserta kartu ATM. Detektif Wang langsung pergi untuk memeriksanya di ATM, namun ketika disuruh memasukkan sandi, detektif Wang kembali melihat nomor pemenang dan beranggapan itu adalah sandinya, dan betapa terkejutnya saat melihat saldo tersebut adalah 54 miliar. Sementara itu Noel memutuskan untuk pergi ke Tiongkok mencari anaknya, temannya meneleponnya meminta maaf karena tidak bisa mengantarnya, namun nanti akan ada yang menjemputnya di bandara. Di sisi lain Choi Woo-seok dan temannya pergi ke motel yang kosong tersebut dan berencana untuk merenovasinya menjadi hotel seperti di Las Vegas. Namun temannya memberitahu pasti akan memakan biaya mahal. Choi Woo-seok mengaku akan mengangkatnya sebagai manajer, dan saat temannya bertanya akan merekrut berapa orang. Choi Woo-seok langsung ke kamar yang ditinggali Gi-hun dan memberitahu kalau uangnya semua sudah hilang dan rekaman CCTV sudah dihapus. Mendengar itu temannya merasa yang mengambilnya si detektif itu karena menurutnya hanya mereka berdua yang tahu.
Namun Choi Woo-seok tidak percaya setelah mengenal detektif Wang. Wang In-ho mendatangi rumah anak dari Gi-hun yang ada di Amerika. Setelah anaknya yang sekarang sudah besar membuka pintunya, Wang In-ho memberitahu kalau dirinya adalah temannya dan ini adalah pemberian dari ayahnya. Namun anaknya mengaku sudah tidak peduli lagi dengannya dan menyuruh untuk tidak menghubunginya lagi. Dan di saat akan menutup pintunya, Wang In-ho memberitahu kalau ini barang milik ayahnya karena Seong Gi-hun sudah meninggal. Mendengar itu tentu saja membuat anaknya terlihat sedih dan menerimanya, dan di saat membukanya, ternyata isinya adalah jaket hijau nomor 456 beserta amplop hitam yang di dalamnya ada ATM. Di akhir cerita saat mobil Wang In-ho berhenti di rambu lalu lintas, dia melihat seorang wanita Amerika berpakaian jas hitam sedang bermain dakji di sana.